Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, dan terutama yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita dan juga kewajiban-kewajiban kita di setiap harinya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas suatu pelajaran ya untuk kita semua. Nah, saya berharap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dimanapun teman-teman berada, bisa menambah wawasan kita bersama, baik bagi saya ataupun bagi teman-teman semuanya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu tentang takwa. Nah, kita akan mencoba untuk mengetahui sebenarnya apa makna dari kata takwa. Takwa yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Nah, dan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita hanya berharap diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan kewajiban kita tersebut hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang melaksanakan sebuah kebaikan, melaksanakan sebuah kewajiban, jangan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan bihasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, Rasulullah SAW berkata bahwasanya hendaklah kita bertakwa dimanapun kita berada. Hendaklah kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Kemudian iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan bergaullah sesama kita dengan akhlak yang baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa mengambil 3 poin penting ya. 3 poin penting. Yang pertama, hendaklah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dimanapun kita berada. Bagaimana jika kita dalam keadaan sulit? Bagaimana jika kita dalam keadaan benar-benar tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah? Nah, dalam Islam Allah telah memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita. Mulai dalam beribadah saja, misalnya dalam sholat, Allah memberikan kita banyak kemudahan untuk melaksanakan sholat. Jika kita tidak bisa melaksanakan sholat berdiri, maka kita bisa melaksanakan sholat dengan duduk. Jika kita tidak mampu melaksanakan duduk, maka kita diperbolehkan untuk berbaring. Jika keadaan berbaring kita pun tidak bisa, maka kita bisa melaksanakan sholat dengan isyarat. Nah, apalagi alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat? Jika di dalam perjalanan kita tidak bisa mendapatkan air untuk berwudu, kita bisa melaksanakan tayamum. Jadi apalagi alasan kita untuk meninggalkan sholat? Kecuali bagi seorang wanita ketika masuk masa haidnya, maka disitulah mereka diberikan waktu untuk tidak melaksanakan sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya. Namun bagi mereka
jika ingin merasakan ketenangan ataupun ingin beribadah juga gitu, maka mereka boleh dengan berzikir dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Misalnya, kita tidak sengaja mengatakan perkataan yang kotor, membicarakan orang lain, kita tidak sadar, karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan perbuatan yang buruk, terkadang kita tidak sadar dengan perbuatan kita itu, karena sesuatu yang buruk itu sangat nikmat ya, sesuatu yang buruk itu sangatlah nikmat, tapi di balik itu ada juga siksaan yang akan kita dapatkan, ada juga hukuman yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya setiap apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan ganjarannya, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Jadi sebisa kita meninggalkan, bahkan kita harus bisa meninggalkan, kita harus bisa mengingatkan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan bisa kita tutupi, bisa kita hapus perbuatan buruk itu dengan bertobat. Nah, cara terkecilnya yaitu apa? Yaitu dengan beristighfar. Jika kita tidak sengaja mengatakan perkataan yang kotor, maka hendaklah kita segera beristighfar. Nah, untuk menutupi sebuah keburukan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu hendaklah kita bergaul sesama kita dengan akhlak yang baik. Karena pada dasarnya, apalagi di zaman kita sekarang ini, sangat minim sekali kita temui orang yang memiliki akhlak yang baik. Memang awalnya baik, tapi akhirnya ada hal yang ingin dicari. Banyak sekali di saat sekarang ini. Oleh karena itu, hendaklah kita pandai-pandai dalam memilih teman kita bergaul. Carilah teman yang benar-benar memiliki akhlak yang baik, yang dapat mengingatkan kita untuk selalu mengerjakan kebaikan, dapat mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar ketika kita salah. Carilah teman yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Nah, dalam pembahasan tentang takwa ini, maka ada 3 poin yang kita dapat. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kewajibannya dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua yaitu iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Agar apa? Agar perbuatan buruk ini dapat dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun segeralah kita memohon ampun kepada Allah ketika kita khilaf mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga yaitu hendaklah kita memiliki akhlak yang baik ketika kita bergaul dengan teman-teman kita ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hendaklah kita memiliki akhlak yang baik, karena sesungguhnya hal yang paling dinilai oleh orang-orang yang sekitar kita, hal yang paling dilihat dari diri kita yaitu akhlak. Nah, setinggi apapun ilmu seseorang, maka tetap akhlaknya yang nomor 1. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah mahfuzat, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jika seseorang berilmu, belum tentu memiliki akhlak yang baik. Tapi orang yang memiliki akhlak yang baik, orang yang memiliki adab yang baik, sudah pasti ia memiliki ilmu yang baik. Nah, jadi pada intinya jika kita sudah mengetahui hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu tidak baik, maka hendaklah kita meninggalkannya. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena sesungguhnya segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, karena mungkin saya masih dalam proses belajar
dan masih membutuhkan ilmu-ilmu untuk memahami lebih dalam tentang ajaran agama Islam ini, maka janganlah pernah bosan untuk selalu menimba ilmu dalam keadaan apapun. Karena untuk menuntut ilmu kita tidak memiliki batasan umur. Nah, baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.